Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Bocoran One Piece Chapter 1009 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Neraka, yang tentu saja judul tersebut merujuk kepada keadaan di mana dua Yonko bertarung bersama sehingga menciptakan situasi yang sangat mengerikan kepada para musuh mereka. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disinggung oleh para generasi terburuk di atap istana dalam chapter sebelumnya. Masuk ke dalam cerita, Kinemo dan beberapa sarung pedang merah yang sedang bersamanya bertemu dengan Kurozumi Orochi. Pertemuan mereka jelas saja menimbulkan pertarungan, di mana Kinemo dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Orochi. Namun setelah dikalahkan, Orochi berubah menjadi Yamato no Orochi dan kembali bangkit. Sepertinya, di sini sudah sedikit memberi jawaban bahwa alasan mengapa Orochi beberapa waktu yang lalu hidup lagi usai ditebas oleh Kaido karena kekuatan buah iblisnya. Sama halnya dengan alasan mengapa Orochi bangkit lagi setelah dikalahkan oleh Kinemo dan kawan-kawan. Orochi mengonsumsi buah iblis Mitikazoan, jadi wajar saja dia mendapatkan kemampuan spesial yang sangat berguna seperti itu. Dalam mitos Jepang, makhluk bernama Yamato no Orochi memiliki 8 kepala. Jadi, sebagai pemilik kekuatan Yamato no Orochi, Kurozumi Orochi harus ditebas kepalanya sebanyak 8 kali, jika benar-benar mau menghabisi nyawanya. Terjadi juga pertarungan antara Raizo melawan pemimpin Oniwa Bansu bernama Fukurokuju. Baik Raizo maupun Fukurokuju sama-sama diakui sebagai ninja yang hebat di Wano Kuni, sehingga pertarungan mereka adalah pertarungan antara dua ninja elit. Ninja identik dengan kecepatan tinggi, berbagai jurus, dan teknik memakai senjata. Kemampuan tempur khas ninja pasti akan mereka perlihatkan dengan baik. Tentu admin yakin cepat atau lambat Raizo akan memenangkan pertarungan. Raizo memiliki banyak jurus. Salah satu yang paling hebat adalah menghisap serangan musuh ke dalam gulungan, lalu membalikkan serangan itu kepada musuh. Sebelumnya, dia pernah menggunakan jurus itu saat melawan Kaido, dan alhasil Kaido cukup merasakan kesakitan terkena jurusnya sendiri. Ini adalah serangan counter yang sangat mematikan. Semakin kuat serangan musuh, maka akan semakin menguntungkan bagi Raizo. Berpindah ke atap istana, di sana generasi terburuk sedang memikirkan cara untuk memisahkan Kaido dengan Big Mom karena terlalu sulit untuk menghadapi mereka berdua yang sedang bekerja sama. Kid bertanya kepada Lau apakah Lau bisa memisahkan Kaido dengan Big Mom menggunakan kekuatan miliknya. Lau pun menjawab dia tidak bisa melakukan hal itu karena ambisi dari dua Yonko yang begitu besar, sehingga tidak memungkinkan bagi Lau untuk memindahkan salah satunya. Kata ambisi ini kemungkinan merujuk kepada haki. Haki dari kedua Yonko ini begitu kuat, sehingga Lau tidak sanggup memisahkan mereka berdua. Jadi, sepertinya inilah alasan mengapa Lau tidak pernah membuat tubuh Yonko terpisah, seperti yang sering dia lakukan kepada beberapa musuh yang lain. Haki yang dimiliki oleh Kaido dan Big Mom terlalu kuat, sehingga Lau tidak bisa sembarangan mengotak-atik tubuh mereka. Ini cukup adil sih, karena jika kekuatan Lau mutlak bisa memutilasi semua orang, ini akan terlalu overpower dan akan terlalu mudah bagi Lau mengalahkan musuh yang bahkan sekelas Yonko. Jadi, Oda membuat batasan bahwa jika haki musuhnya terlalu kuat, kekuatan OP-OP Nomi tidak bisa membelah mereka. Sementara Kid dan Lau berbicara, Luffy menyadari ada serangan berbahaya yang mendekat, di mana Luffy berteriak ada sesuatu yang besar sedang datang. Rupanya, Kaido dan Big Mom melancarkan serangan kuat secara bersama-sama ke arah para generasi terburuk. Untung saja, Zoro cepat bereaksi menangkis serangan tersebut dan para generasi terburuk lain berhasil menghindar. Jadi, serangan itu tidak mengenai para generasi terburuk yang lain, tapi sebagai gantinya Zoro yang terluka. Wajar saja Zoro terluka seperti itu, karena menahan serangan dari dua Yonko memang sangat berbahaya. Namun, dengan berhasil menahan serangan mereka untuk sejenak, semakin membuktikan bahwa daya tahan tubuh Zoro memang sangat kuat.
Tak lama setelah itu, Luffy mencoba menyerang Kaido, tapi Kaido menyerang balik dengan mengeluarkan serangan bergelombang petir dari dalam mulutnya. Kaido dalam mode hybrid benar-benar sangat mengerikan, karena dia bisa bertarung dengan lebih leluasa dengan tubuh manusianya. Tapi beberapa kemampuan naganya tetap bisa dia gunakan. Tidak heran setiap serangan Luffy dan kawan-kawan tidak berguna menghadapi mode hybrid Kaido. Kemudian, Kid memakai kekuatan miliknya untuk menciptakan sebuah kotak besi, dan Law menggunakan kekuatan Shambles untuk memindahkan Zeus ke dalam kotak besi tersebut. Setelah itu, Zoro dengan teknik pembelah api memotong Prometheus, lalu Killer juga menyerang Napoleon. Dengan begitu, 3 homies terkuat Big Mom diserang secara terstruktur oleh para generasi terburuk. Setelah mengatasi para homies, akhirnya serangan mereka berhasil menjatuhkan Big Mom dari Pulau Onigashima. Dengan begitu, di atap istana tersisa Kaido yang harus dilawan dan nasib Big Mom masih belum diketahui. Ada kemungkinan Big Mom yang terjatuh akan ditolong oleh anak-anaknya, karena sampai saat ini kita belum melihat para anak-anak Big Mom yang lain. Jadi, saat ini ada cukup waktu bagi para generasi terburuk untuk menghadapi Kaido. Mereka harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, mumpung Big Mom sudah terpisah dengan Kaido. Setidaknya, Luffy harus punya kemampuan baru, entah itu Awakening, mode Gear 4 yang baru, atau bahkan Gear 5, karena mode Hybrid Kaido memang harus diserang dengan serangan yang lebih kuat. Zoro juga harus lebih bisa mengendalikan kekuatan Enma. Sebenarnya serangannya sudah kuat, hanya saja bisa dihindari oleh Kaido. Seperti beberapa chapter sebelumnya, dia mengeluarkan tebasan yang sangat kuat, hanya saja Kaido berhasil menghindar, sehingga serangan itu membelah tanduk Onigashima. Jika saja serangan itu mengenai Kaido, pasti akan memberikan dampak yang cukup besar kepada Kaido. Mungkin kerjasama dengan para generasi terburuk yang lain bisa memungkinkan serangan hebat itu mengenai tubuh Kaido. Nah, itu tadi beberapa hal menarik pada chapter 1009. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.